Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Nama saya Rifka Fikri Hasri, NIM 102189095, dan teman saya Mujahid Al-Mutasbilah, NIM 102188026. Pada kali ini akan mempresentasikan tentang RBL kami tentang sistem pengendalian suhu ruangan adaptif dengan mikrokontroler Atmega 16. Tujuan dari RBL ini adalah ada 4. Yang pertama, merancang sensor LM35 agar diimplementasikan dalam pengaturan suhu ruangan yang adaptif. Yang kedua, ada penghitung faktor skala dari sensor LM35. Yang ketiga, ada menghitung berapa waktu yang dibutuhkan agar kipas bisa sampai bergerak dengan kecepatan maksimum. Dan yang keempat, menghitung berapa waktu yang dibutuhkan agar kipas berhenti memutar mulai kecepatan maksimumnya. Pendahuluan. Suhu pada suatu ruang sangat berpengaruh pada kenyamanan orang yang ada di dalamnya. Bila suhu suatu ruangan terlalu tinggi, maka akan mengganggu kenyamanan orang yang ada di dalamnya. Pengaturan suhu ruangan di perkantoran biasanya menggunakan AC, namun untuk keperluan rumah tangga, pengadaan AC memerlukan biaya yang mahal, maka digunakan kipas angin. Untuk mengatur kecepatan kipas angin, kita perlu melakukannya secara manual. Apabila kita sedang sibuk, maka hal itu sangat menepatkan. Sehingga alat ini berfungsi untuk mengatur kecepatan kipas angin secara otomatis bergantung pada suhu ruangannya. Alat dan bahan yang digunakan pada RBL ini adalah Atmega 16, sensor temperatur LM35, alternator, relay, transistor, lampu, motor DC, LCD LM016L, button, motor driver L293D. Metode penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut. Dari sensor temperatur LM35 ke mikrokontroler Atmega 16, kemudian ke LCD 2x16 dan relay. Nah, dari relay akan menghasilkan output berupa lampu dan kipas. Lampu di sini digunakan sebagai heater dan kipas sebagai pendingin. Rangkaian keseluruhannya dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian bagian-bagian dari rangkaian ini akan dijelaskan pada slide berikutnya. Bagian pertama ada rangkaian kristal. Rangkaian kristal ini digunakan untuk mengatur clock frekuensi eksternal dari mikrokontroler Atmega 16. Clock frekuensi yang digunakan pada RBL ini adalah 11,0592 MHz. Oleh karena itu digunakan kristal yang memiliki frekuensi sebesar 0,592 MHz. Rangkaian kristal ini dihubungkan ke port Xtal 1 dan Xtal 2 pada mikrokontroler. Kemudian ada rangkaian input suhu, dapat dilihat pada gambar di samping. Pada rangkaian ini menggunakan 2 sensor suhu LM35 agar bisa mendeteksi suhu di 2 lokasi berbeda dalam satu ruangan atau suatu bangunan, namun tetap terintegrasi oleh satu mikrokontroler. Rangkaian ini dihubungkan ke dalam port A pada mikrokontroler. Karena menggunakan 2 sensor, maka dihubungkan ke port A0 dan A1. Kemudian ada rangkaian output LCD. Rangkaian ini digunakan untuk menampilkan nilai suhu yang terdeteksi oleh sensor LM35. Gambar rangkaian dapat dilihat pada gambar 4. Kemudian ada rangkaian reset yang dapat dilihat pada gambar 5. Rangkaian reset berfungsi untuk memulai kembali seperti saat kita pertama kali menyalakan mikrokontrolernya. Nah, rangkaian ini dihubungkan ke port reset yang ada pada Atmega 16. Kemudian ada rangkaian switch yang dapat dilihat pada gambar 6 yang berfungsi untuk mengatur tampilan yang ada pada LCD. Nah, karena pada RBL ini menggunakan 2 sensor, maka switch berfungsi untuk memindahkan tampilan nilai suhu yang terdeteksi dari satu sensor ke sensor yang lainnya. Kita menggunakan push button sehingga saat diklik maka tampilan LCD akan berubah. Rangkaian switch ini dihubungkan ke port C3 pada Atmega 16. Kemudian ada rangkaian output heater dan fan. Rangkaian output heater dapat dilihat pada gambar 7 yang atas, dan rangkaian output fan dapat dilihat pada gambar 8. Rangkaian output dalam RBL ini ada 2, yakni output heater dan output fan.
Nah, motor DC di sini digunakan untuk menggerakkan kipas sehingga pendingin dan lampu digunakan untuk menghangatkan. Agar komponen tersebut bisa berjalan dengan baik, kami menggunakan relay yang membantu menyalakan dan menonaktifkan komponen tersebut pada suhu yang ditetapkan. Kami juga menggunakan alternator 220 volt sebagai sumber tegangan pada motor DC dan lampu ini. Hasil dan pembahasan. Berikut ini adalah gambar grafik tegangan keluaran terhadap suhu ketika suhu dinaikkan. Kemudian, grafik tegangan keluaran saat suhu diturunkan. Dari dua data tersebut dapat didapatkan faktor skala sensor LM35 sebesar 10,0588 milivolt per Celsius. Dari data yang diperoleh dari datasheet, sensor LM35 mempunyai sifat linear dalam mengukur suhu dengan faktor skala 10 milivolt per Celsius, atau setiap 1 Celsius maka sensor akan mengeluarkan tegangan 10 milivolt. Sehingga disimpulkan data yang didapatkan pada RBL mendekati data pada datasheet. Kemudian angka 10,024 ini pada grafik merupakan persamaan regresi yang merupakan sensitivitas dari sensor LM35, dan angka 1,1247 ini merupakan nilai tegangan yang terdeteksi saat temperatur mendeteksi suhu 0 derajat. Terlihat juga nilai R2 atau koefisien determinasi yang didapatkan pada grafik sebesar 1, artinya variabel terikat seluruhnya dipengaruhi oleh variabel bebas. Kemudian ini ada grafik kecepatan motor terhadap waktu. Didapatkan kecepatan motor, waktu yang dibutuhkan motor saat mencapai kecepatan maksimal adalah 80 second, dan ini adalah yang berikutnya adalah grafik kecepatan motor terhadap waktu saat diturunkan dari posisi maksimalnya. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk motor saat kecepatannya diturunkan dari posisi maksimal selama 150 second. Kemudian kesimpulannya adalah sensor LM35 bekerja dengan baik karena bisa menghasilkan tegangan keluaran sebesar 10,0588 milivolt setiap kenaikan 1 derajat Celcius. Nilai tersebut mendekati faktor skala LM35 yang diperoleh dari datasheet. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah sistem rangkaian ini bisa menyalakan dan mematikan komponen output, yaitu lampu sebagai pemanas dan motor DC sebagai kipas, dengan baik sesuai dengan suhu referensi yang diinginkan dalam pemrograman. Kemudian, motor DC butuh waktu 80 detik untuk mencapai kecepatan maksimumnya dan butuh waktu 150 detik untuk berhenti berputar dari kecepatan maksimumnya. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.